dan saudara-saudari sekalian dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali dalam Katekese Iman Katolik. Kali ini kita akan membahas apa perbedaan antara penitensi dan indulgensi. Pertama-tama, mari kita lihat definisi masing-masing dari Katekismus Gereja Katolik. Penitensi menurut KGK nomor 1459, banyak dosa menyebabkan kerugian bagi sesama. Orang harus sedapat mungkin mengganti rugi. Umpamanya, mengembalikan barang yang dicuri, memperbaiki nama baik orang yang difitnah, memberi silih untuk penghinaan. Keadilan sendiri sudah menuntut ini, tetapi di samping itu dosa melukai dan melemahkan pendosa sendiri. Pendosa yang dimaksudkan itu adalah diri kita sendiri. Demikian pula hubungannya dengan Allah dan dengan sesama. Sesama adalah kita. Absolusi penghapusan dosa, namun tidak mengatasi semua ketidakadilan yang disebabkan oleh dosa. Setelah pendosa mengangkat diri dari dosa, ini masih harus mendapat kesehatan rohani yang penuh. Ia harus membuat silih untuk dosa-dosanya. Harus memperbaiki kesalahan atas dosa suatu cara yang cocok, dengan cara yang cocok. Penyilihan ini juga dinamakan penitensi. Menurut juga KGK nomor 1460, penitensi yang diberikan Bapa pengakuan harus memperhatikan keadaan pribadi peniten. Peniten adalah kita yang mengaku dosa kepada Bapa pengakuan dan melayani kepentingan rohaninya. Sejauh mungkin harus sesuai dengan berat dosa yang dilakukannya. Penitensi dapat terdiri dari doa, derma, karya amal, pelayanan terhadap sesama, pantangan secara sukarela, berkorban, dan terutama dalam menerima dan sabar. Salib yang harus kita pikul. Kita harus dengan sabar menerima salib. Karya penitensi macam ini, Bapak Ibu, sangat membantu untuk menyerupai Kristus yang telah menjalankannya sendiri untuk dosa-dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Bapak Ibu juga dapat membandingkan dari Roma bab 3 ayat 25 dan 1 Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 2. Ia menjadikan kita ahli waris bersama Kristus yang telah bangkit, jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Penyilihan ini yang kita lakukan untuk dosa-dosa kita bukanlah milik kita sepenuhnya, seakan-akan tidak melalui Yesus Kristus, karena kita yang dari diri sendiri tidak mampu apa-apa, mampu melakukan segala-galanya. Bandingkan juga dengan Filipi 4, bab 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan. Dalam kerjasama dengan Dia yang menguatkan kita atau Yesus itu sendiri. Dengan demikian manusia tidak mempunyai apa-apa yang dapat dibanggakan. Jadi kita tak perlu membanggakan diri sebenarnya. Boleh memuji diri sendiri, tetapi tidak menjadikan kita seorang yang sombong. Tetapi seluruh kebanggaan kita ada dalam Kristus. Di dalam siapa kita melakukan penyilihan, kalau kita menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Contohnya, jika saya dahulunya adalah seorang yang pemarah, maka buah yang sekarang saya menjadi orang yang lebih sabar dan penyayang. Contoh ini juga kepada Bapak Ibu, contoh Bapak yang suka marah-marah,
juga yang suka dulunya mabuk-mabukan, tetapi karena kita disadarkan oleh sabda Tuhan, maka mungkin Bapak sekarang mengalami suatu pertobatan, lebih mencintai istri, lebih mencintai anak, dan menjadi ayah yang penyayang. Kita dapat membandingkan dari Lukas bab 3 ayat 8 dan Matius bab 3 ayat 8. Yang mendapat kekuatannya dari Dia, dipersembahkan kepada Bapa oleh Dia, dan diterima oleh Bapa melalui Dia. Itu yang kita ketahui ya, dari definisi tentang penitensi. Dan mari kita lanjutkan juga dengan kita mengetahui bagaimana definisi tentang indulgensi. Menurut KGK, Katekismus Gereja Katolik nomor 1471, ajaran mengenai indulgensi atau penghapusan siksa dosa ya, itu indulgensi. Indulgensi yang artinya penghapusan siksa dosa. Dan penggunaannya di dalam gereja terkait erat sekali dengan daya guna sakramen pengakuan atau sakramen tobat. Apakah itu indulgensi? Mari kita lihat. Indulgensi adalah penghapusan siksa-siksa temporal di depan Allah untuk dosa-dosa yang sudah diampuni. Umat beriman Kristen yang benar-benar siap menerimanya di bawah persyaratan yang ditetapkan dengan jelas, memperolehnya dengan bantuan gereja. Ada indulgensi sebagian atau seluruhnya bergantung dari apakah ia membebaskan dari siksa dosa temporal itu untuk sebagian atau seluruhnya. Indulgensi dapat diperuntukkan bagi orang hidup dan orang mati. Perbedaan antara penitensi dan indulgensi ya. Jadi kita dapat kembali mengetahui perbedaan antara indulgensi dan penitensi. Jadi dengan kata lain, penitensi adalah suatu tindakan. Penitensi adalah suatu tindakan yang didasari oleh iman yang dilakukan sebagai sili bagi dosa untuk memperbaiki hubungan antara kita, sang peniten, dengan Tuhan. Setelah kita menerima absolusi dari sakramen pengakuan dosa dan melakukan penitensinya, maka dosa-dosa kita dihapuskan, kesehatan rohani kita dipulihkan, dan kita dibebaskan dari siksa dosa kekal, yaitu neraka atau keterpisahan dari Tuhan. Kita dapat dibebaskan ya, begitu Bapak Ibu. Nah, namun demikian dapat terjadi penitensi tersebut belum seluruhnya menghapus segala siksa dosa sementara itu ya, atau yang namakan temporal itu tadi, sebagai akibat dari dosa kita. Sebab walaupun sudah diberikan sesuai dengan berat atau tidaknya dosa, seringkali penitensi ini tidak atau belum seluruhnya mengubah kita untuk menjadi seperti Kristus. Karena kita manusia biasa, jadi kita tak seutuhnya menjadi Kristus. Karena Kristus itu adalah segalanya. Jika kita meninggal, maka akan masih ada siksa dosa temporal ataupun konsekuensi dosa yang harus kita tanggung untuk sementara dalam proses pemurnian setelah kematian. Yang itu juga nanti kita masuk pada api penyucian. Itulah adalah suatu proses sebenarnya. Nah, sebelum kita dapat bersatu dengan Allah yang kudus sempurna dalam kerajaan surga. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, karena itulah kita memerlukan indulgensi. Nah, sebab indulgensi adalah penghapusan siksa-siksa dosa temporal, baik seluruhnya atau sebagian, untuk dosa-dosa yang sudah diampuni dalam sakramen pengakuan dosa. Dengan kata lain, indulgensi dapat menghapuskan seluruhnya atau sebagian dari siksa dosa
yang masih kita tanggung setelah kematian dalam proses pemurnian yang dikenal sebagai api penyucian. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, karena ditujukan untuk penghapusan atau pengurangan siksa dosa di api penyucian inilah, maka indulgensi juga dapat diperoleh selain untuk jiwa kita sendiri, juga untuk jiwa-jiwa orang lain yang telah meninggal yang kita doakan, termasuk ya seluruh anggota keluarga kita, kerabat, dan kenalan kita. Karena bukan hanya kita sendiri saja yang memerlukan penghapusan ini, namun juga terutama jiwa-jiwa yang lain yang telah mendahului kita, yang sedang menjalani proses pemurnian setelah kematian, sebelum mereka dapat bersatu dengan Tuhan di surga. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, demikianlah katekese Iman Katolik kali ini. Semoga kita semua memahaminya dan juga semakin hari kita mengalami rahmat pertobatan yang daripada Tuhan. Salam sehat dan salam damai Kristus.